Assalamualaikum Nadia. Assalamualaikum. Jadi kita kan melihat eh, di Jorong ya, Jorong Jorong Limau Piliang. Jorong Piliang ya. Jorong. Jorong Piliang ini ada kegiatan daripada pemuda-pemuda yang kreatif untuk pengembangan industri, katakanlah industri bambu Ya. ya, yang saat ini sedang kami perhatikan ya, kami datangi dari Panyakalan. Nah, kira-kira sejak kapan ide ini mulai tumbuh? Silakan Nadia. Kalau untuk ide bottom craft ini, kalau kami nyebutnya bottom craft ya. Bottom craft ini terbentuk dari bambu gitu. Nah, untuk ide ini sendiri itu udah lama banget, tapi untuk dipublish dan dengan diproduksi dengan sebagus ini gitu ya, pemasarannya seperti ini itu dimulai dari bulan puasa kemarin. Tapi kalau untuk dulu udah pernah buat-buat seperti kursi dan lain-lain itu udah beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk muncul ke permukaan itu pada bulan Mei tahun ini gitu. Oh, tahun. Dimana pada saat bulan Mei itu Bottom Craft bersinergi dengan Yayasan Sumatera Volunteer yang membantu lah ya menyediakan peralatannya, marketingnya segala macam gitu. Sampai saat sekarang ini udah jadi seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tumbuh ide seperti ini ya, terkait dengan masalah kadang-kadang kan peminat ya, katakanlah peminat maupun pasar begitu ya. Nah, sehingga begitu beraninya pemuda-pemuda kita di sini untuk mengembangkan produk dari bambu ini. Sebenarnya ide ini muncul dari ini pendidikan lingkungan, di mana pemuda ini memang terinspirasi sekali, kreatif banget gitu ya. Gimana lingkungan itu biar go green ya, tetap mengutamakan lingkungan, jangan melakukan pencemaran dan segalanya. Salah satu caranya adalah dengan memperdayakan apa yang ada di sekitar kita, yaitu batuang. Nah, kenapa batuang? Karena batuang di daerah Lima Kaum sendiri itu banyak gitu ya. Di setiap daerah itu punya rumpun batuang yang banyak sekali. Jadi hal itulah yang bisa diberdayakan oleh pemuda-pemudi di sekitar sini. Yang awalnya dulu mungkin orang menganggap apa sih ngelakuin kegiatan seperti ini gitu ya, kayak nggak ada faedahnya, emang ada duit masuk gitu. Tapi akhirnya setelah seperti ini, ekonomi juga meningkat. Selain lingkungan ya, ekonomi juga meningkat. Kira-kira dampak dengan masyarakat gimana Nadia? Kalau dampak kepada masyarakat sendiri, yang dulunya mungkin masyarakat berpikiran apa sih pemuda buat kegiatan yang nggak jelas kayak gitu. Nah, kalau sekarang masyarakat udah lebih support terhadap hal seperti ini, walaupun belum semua ya, belum semua, karena sebagaimana yang kita ketahui kebanyakan peminat dari botong ini adalah menengah ke atas gitu ya. Juga pendidikannya mungkin lebih ke atas juga lah ya gitu. Karena kenapa? Karena mereka mungkin lebih peduli lingkungan. Tapi kalau untuk saat sekarang ini masyarakat sudah lebih aware gitu, dan juga udah kalau datang ke sini, wih bagus ya gitu ya. Terus kadang juga dikasih tahu, dan sekarang di daerah sini kafe-kafe juga sudah mulai menggunakan produk dari botong. Ya. Sudah itu, kira-kira dari sisi pemasaran kita sudah sampai merambah ke mana saja sekarang? Oke. Sudah sampai internasional belum? Oh sudah. Nah ini untuk pemasaran sendiri karena bersinergi dengan Sumatera Volunteer, jadi untuk saat ini pemasarannya sudah sampai ke kancah internasional, intinya Eropa seperti Belanda dan segala macam. Nah untuk di Indonesia sendiri itu juga seperti Bali ya, yang kita ketahui Bali itu banyak banget turisnya, mancanegara sering banget lalu lalang ya datang sini, balik lagi gitu. Bali, Mentawai yang keren juga daerahnya. Selain itu kalau untuk di kota-kota lain, yaitu di Sumatera pada umumnya itu. Kalau ke internasional udah mantap. Oke. Selamat siang Bu Ocha. Selamat siang. Iya. Jadi pada hari ini kita dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Panyakalan sedang melaksanakan kegiatan workshop untuk melihat kerajinan bambu yang ada di Limau Kaum. Nah, kira-kira apa harapan dari LPMN sendiri terkait dengan masalah kegiatan workshop ini? Baik, terima kasih. Harapan kami sebagai Ketua LPMN, semoga bahan baku atau sumber daya alam yang ada di Nagari Panyakalan bisa kita manfaatkan, bisa kita olah seperti yang kita lihat sekarang ini, dan kawan-kawan juga lagi melakukan praktek lapangan
menjadi salah satu sumber pendapatan atau sumber ekonomi bagi masyarakat. Dan juga ini harapannya kepada pemuda, mudah-mudahan pemuda bisa lebih kreatif menggali potensi yang ada di diri mereka sehingga bisa menciptakan karya-karya yang bisa menjadi ikon dari Panyakalan itu sendiri nantinya. Nah, apakah untuk bahan baku itu sendiri, seperti misalnya bambu yang ada di negari Panyakalan, apakah memang cukup memenuhi untuk kebutuhan dalam rangka untuk pengembangan kegiatan industri bambu ini? Ya, kalau untuk bahan baku untuk bambu itu umumnya baik itu di kebun-kebun masyarakat ataupun di hutan-hutan atau hutan rakyat, itu sebenarnya bambu sangat banyak, sangat melimpah, yang selama ini belum terkelola dengan baik, belum termanfaatkan dengan baik, yang bisa menghasilkan ekonomi. Sebenarnya bisa kita olah seperti yang dilakukan oleh Batong Craft Limo kaum ini, sehingga bambu atau sumber daya alam yang ada di Nagari Panyakalan tidak terbuang begitu saja, tapi bisa menjadikan salah satu sumber ekonomi nantinya. Oke. Kira-kira apa upaya dari LPMN nantinya dalam rangka untuk katakanlah tahap-tahap untuk menumbuhkan kegiatan industri bambu di Panyakalan? Ya, kalau untuk tahap-tahap sepulangnya nanti dari sini, kami dengan Pak Wali tadi juga dengan beberapa orang anggota berencana akan membentuk suatu wadah untuk melatih, umumnya sasarannya kita dulu para remaja, untuk bisa menciptakan karya-karya seni atau mungkin seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu pembuatan barang-barang rumah tangga, tapi skalanya ini sudah mengarah ke barang seni yang pasarnya mungkin nanti ke arah ekonomi menengah ke atas, karena memang daya jualnya kalau menurut kawan-kawan di Batong Craft ini cukup menjanjikan dari segi ekonomi. Jadi nanti kita akan latih anak-anak muda yang berminat, bagi yang punya potensi akan kita berdayakan. Dengan Pak Wali tadi juga kami sudah berbincang, beliau juga akan mencarikan jalan keluar atau menganggarkan untuk pembelian bahan-bahan atau alat-alat nantinya. Apalagi sekarang kita sudah memiliki Posyantek yang baru terbentuk. Nah, dengan Posyantek, dengan terbentuknya Posyantek nanti kita bisa melakukan pemberdayaan, atau Posyantek nanti kita bisa mengadakan kerjasama, melakukan kegiatan yang bisa memanfaatkan sumber daya alam menjadi suatu barang yang bernilai jual. Oke, terima kasih bocah. Terima kasih, sama-sama. Jadi kira-kira dengan kegiatan workshop LPMN Nagari Panyakalan ini beserta Posyantek, apa harapan dari Pak Wali terkait dengan masalah kegiatan workshop ini ke depannya untuk Nagari Panyakalan, Pak Wali? Sebetulnya yang kita perlukan belajar, menimba ilmu. Sebetulnya ilmu-ilmu itu tidaklah terlalu sulit, tetapi yang diminta saat ini adalah kreativitas. Dengan belajar, dengan studi tiru atau workshop, akhirnya nampak ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan yang bersifat bisa kita adopsi, kita bawa ke nagari kita sesuai sumber daya alam kita yang melimpah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa kita berkelanjutan sehingga banyak produk-produk seperti ini yang wajar dan bisa kita contoh, kita tiru, kita adopsi, kita bawa ke nagari kita, yang utama sekali untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita di Nagari Panyakalan. Kira-kira apa rencana daripada Nagari untuk menumbuhkan kegiatan industri pengolahan bambu ini, Pak Wali? Dengan adanya pelatihan yang studi tiru atau workshop yang dilaksanakan LPMN saat ini, kita akan sudah dapat menimba ilmu. Akhirnya untuk anggaran 2022 melalui LPMN dan lembaga-lembaga Karang Taruna dan Pemuda, kita coba nanti mengalokasikan untuk pembelian alat-alat kerja, alat-alat bantu. Kita bentuk kelompok-kelompok untuk bidang-bidang seperti buat tuang craft seperti saat ini. Kita coba juga bentuk organisasi atau kelompoknya nanti sehingga punya nilai jual, punya nilai pasar, sehingga kita bisa memanfaatkan
anak-anak nagari kita, masyarakat-masyarakat nagari kita yang selama ini tidak nampak arah dan kebijakan-kebijakan, sementara sumber daya alam kita melimpah. Ini yang kita adopsi, ilmunya kita bawa dan kita laksanakan untuk masyarakat nagari kita di Penyakalan.